Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Kasubag, Bapak Ketua IPIM, Al-Mukarram, sahabat saya yang memberikan kesempatan, protokol yang membimbing acara kita pagi menjelang siang bahkan sampai sore nanti, Al-A'immatul Ajilla, Pak Imam yang tadi sudah dijelaskan SOP standar kerjanya, Masya Allah, dari mulai orang hidup sampai orang mati, unlimited edition, tanpa batas. Berapa banyak imam-imam yang ikutkan kursus takhrijul hadis, bagaimana takhrij hadis, ini sahih atau dhaif, tapi setelah terjun ke masyarakat bukan hanya takhrijul hadis, takhrijul jin. Orang kerasukan jin pun minta doa sama tuan imam dulu. Ada orang susah melahirkan pun minta doa imam. Dibacakan imam ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha, langsung keluar. Saya terus terang senang bukan main bertemu dengan bapak-bapak para imam. Tapi mendengar bapak ketua IPIM tadi, nampaknya saya tidak mengajar, tapi malah saya belajar bagaimana manajemen bisa membentuk persatuan imam yang solid, independen, punya sekretariat, punya badan usaha, sehingga imam itu tidak bisa didikte. Karena kalau kita sudah punya tempat, punya baitul mal wa tamwil, itu orang tak mungkin bisa mendikte kita. Dia tidak akan bisa memaksa kita untuk menambah ayat atau mengurangi ayat. Nah, sebagian tempat itu kan imam itu dipaksa. Ayatnya cuma 2. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tolong tambah satu lagi dong dia. Atau ditambah satu nama imam lagi. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa wa Imran. Itu kan gara-gara imam tidak independen. Jadi manajemen ini luar biasa, saya akan bawa pulang. Adapun tausiah banyak bisa di-download gratis di www.youtube.com. Ini kita manfaatkan untuk kita belajar, tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ini bisa bapak-bapak imam mengupdate pengetahuan kita lewat internet banyak sekali. Saya tausiah ke Tembilangan, ke Kalimantan, mereka ngaku, Ustadz itu sudah kami download semua, sudah kami CD-kan dan kami bagikan. Mohon izin ya Pak Ustadz. Saya mau bilang apa lagi, udah dibagi baru dia minta izin. Ini memang yang sudah diupload itu adalah itu menjadi wakaf kita insya Allah. Kemudian ada beberapa buku yang bisa di-download di internet. Jadi apa yang ada di kepala saya, bagaimana metode saya, bagaimana kecenderungan saya dalam fikih, memahami hadis, itu bisa Bapak lihat di Masalah Ramadan 30 fatwa seputar Ramadan. Itu download gratis di internet. Tulis saja di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad, enter, langsung dapat. 77 tanya jawab sholat. Terkait dengan sholat ini, download juga gratis 77 tanya jawab sholat, gratis. Ada juga jamaah ngaku sudah saya download setengah jam kok nggak dapat Pak Ustaz, paket habis. Kemudian ada di situ masalah kurban, ini yang paling dekat, 33 tanya jawab kurban, itu bisa juga di download. Yang agak besar ini 37, ini terlalu besar bentuk PowerPoint, 444 halaman. Jadi sampai hari ini belum. Tapi sebagian isinya itu bisa dilihat di blog saya. Karena kebanyakan itu saya ambil dari blog www.somatmorocco.blogspot. Ini kita manfaatkan supaya kita belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Multimedia, internet untuk berbagi. Download bisa di www.tafakuhstreaming.com. Ini tentang masalah kajian kita. Adapun yang terkait dengan imam, makmum, al-irtibatul hasili baina salatil imami wal makmum. Ada irtibat, keterkaitan, iqtidak antara imam dengan makmum. Ketika
irtibat itu putus, maka putuslah. Maka ketika ditanya, apa hubungan saya dengan imam dengan makmum? Al-irtibatul hasilu bainal salatil imam wal makmum. Maka antara solatnya, adapun lainnya tidak. Maka kalau imamnya kentut, tidak otomatis makmumnya ikut kentut. Makanya ada imam di belakang, imam cadangan, yang ketika imam depan itu rusak wudunya, maka digantikan oleh yang lain. Salatul imam wal makmum. Adapun dalilnya jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza kunta fihim fa aqamta. Ta'ala di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunta, ketika engkau bersama dengan mereka, fa aqamta, engkau mendirikan salat bersama mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dalam kondisi perang. Oleh sebab itu muncul istilah salat khauf. Satu imam di depan, dua baris makmum di belakang. Ketika baris pertama salat, baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah. Maka kalau nampak musuh, tembak langsung. Ketika selesai, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang. Kalau dalam keadaan perang saja tetap ada salat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, adem, ayam, tentram, keadaan musuh sehat walafiat. Jadi yang melepaskan umat ini dari dosa besar adalah para imam. Makanya tadi ketika ketua IPIM merasa khawatir, ini jangan-jangan imam. Saya tak khawatir imam tak datang. Karena yang kita khawatirkan itu makmum tak datang. Ya imam insya Allah datang. Nah, hadisnya jelas, karena dalam Islam itu ada 10 dasar pengambilan hukum, tapi 6-nya mukhtalaf fi. Dipakai oleh mazhab ini tidak pakai. Istihsan, istishab, qaulus sahabi, syar'u man qablana, tidak sepakat antar mazhab. Tapi untuk yang 4 ini sepakat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang 6 lagi, istihsan, istishab, qaulus sahabi, saddu zara'i, dan syar'u man qablana, urf. Tak sepakat mereka. Makanya ketika membahas satu masalah, apa ayatnya? Jadi apa hadisnya? Jelas. Salatul jama'ati tafdulu salatal fajri bi 27 darajah. Dengan hadis-hadis yang lain pula sampai-sampai mengancam, Nabi memberikan ancaman keras, layan tahiyatna, lam dipangkal, nun taukid di ujung, penekanan makna. Jangan ulangi lagi, stop. Jangan sampai lagi kalian mengulangi salat sendirian tanpa berjamaah. Kalau tetap kalian laksanakan sendirian, la uharriqanna alaihim buyutahum. Lagi-lagi pakai taukid, la uharriqanna, pasti akan aku bakar rumah kalian. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', maka para sahabat telah ijma' tentang disyariatkan yang salat berjamaah setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, maka khawatir berkelompok, berkumpul, tidak berani, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada jamaah, tuan-tuan imam sekalian, selalu dia tidak datang, mungkin dia merasa belum hijrah lagi. Jadi kata dia, kalau saya ke masjid nanti ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sedangkan kalangan salaf, kalau disebut kata salaf, itu maknanya 3 abad pertama. Adapun orang sekarang mengaku salaf, Ibnu Taimiyah tidak salaf, Syekh Albani tidak salaf. Makna salaf itu adalah khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, summal ladzina yadunahum, satu abad sesudah itu, summal ladzina yadunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan asrus salaf. Sedangkan lewat dari 3 abad pertama, maka dia disebut dengan batas salaf dengan salaf adalah 3 abad pertama. Adapun kita semua pengikut salafus saleh. Ketika saya sholat tadi subuh di masjid, yang imamnya membaca kunut subuh, apakah berkunut subuh itu tradisi salaf? Ya, karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan Nabi berkunut
maka Imam Syafi'i itu salah. Karena beliau meninggal tahun 204. Lahir 150 di Gaza, yang sekarang disebut dengan dataran Gaza. Lalu kemudian meninggal di Mesir tahun 204. 204. Dia pindah ke Mesir tahun 200. Waktu itu umurnya 50 tahun. Umur 50 dia masih belajar kepada murid-murid Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad. Makanya muncul ijtihadnya dua. Satu qaul qadim ketika berada di Kufah, Irak. Satu qaul jadid ketika sudah berada di Mesir. Berubah aliran pemikiran fatwanya setelah tinggal di Mesir karena dia menemukan hadis-hadis baru yang tidak dia temukan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Unik, aneh. Kenapa Madinah tempat Nabi malah ketemu hadisnya di Mesir? Karena hadis tidak tertulis di perpustakaan. Tidak ada pustaka wilayah di Madinah. Hadis di kepala orang. Ketika orangnya pindah ke Mesir, hadis itu ikut pindah. Dan ketika Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia menemukan itu di sana dan berubah ijtihadnya. Muncul qaul qadim, qaul jadid. Salah satu faktor penyebab. Oleh sebab itu, umur 50 tahun masih belajar. Jadi kalau ada orang hari ini merasa tak perlu belajar, sudah ngisi kultum 3 kali, merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini masih belajar. Niat dari rumah mau ngajar apa belajar? Niat dari rumah mau belajar. Karena orang yang niat dari rumah mau belajar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu untuk orang yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat mau belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti berada di jalan jihad fi sabilillah, sampai pulang ke rumah. Bahwa kenyataannya saya mengajar, tapi sebenarnya lebih banyak belajar. Bagaimana belajar menjadi moderator suara yang bulat. Assalamualaikum. Kita belajar. Bagaimana manajemen IPIL, bagaimana para imam. Ini kita belajar ya. Karena niatnya tetap niat belajar. Karena para ulama salafus saleh mereka tak pernah berhenti belajar. Kalangan salafus saleh itu takziah. Takziah dalam arti berduka cita, bersedih hati selama 3 hari kalau ketinggalan takbiratul ihram. Kalau tidak serendah dengan imam, terlambat sedih 3 hari. Kalau sampai dia ketinggalan sama sekali 7 hari berduka cita. Makanya kalau hidup dah salafus saleh itu sekarang mungkin 40 hari. Haul setahun mereka. Makin kan seringnya melihat orang yang tinggal sholat berjamaah. Begitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Rahimahullah. Dia meninggal lebih kurang setahun. Hukum sholat berjamaah. Ini kalau ditanya sama jamaah nanya saya, Pak Ustaz, apa sih sebenarnya hukum sholat berjamaah? Saya jarang menjawab menurut pendapat ulama fikih. Karena kalau dipakai ulama fikih, menurut Hanafi dan Maliki sunat muakkad, menurut Syafi'i fardu kifayah, menurut Hambali wajib ain. Wah, saya ini Syafi'i. Wah, ya Syafi'i tulen. Ini masalah ini. Karena dia mau ngambil kifayahnya itu. Dampak dari ini muncullah imam tunggal. Itu imam, itu makmum sekaligus. Muazin sekalian. Dan niatnya imaman. Jelas-jelas gak ada makmum, tetap imaman. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman. Kok pakai imam? Insya Allah akan nyusul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Kebetulan sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin makmumnya Muhammadiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak ada sama sekali. Itulah kenyataan. Saya ingin menjelaskan. Sedangkan ijtihad Imam Syafi'i ketika berada di Kufah saja berubah. Padahal jaraknya hanya 4 tahun. 200 sampai di Mesir, sebelum 200 di Irak. 4 tahun saja berubah. Apa maknanya? Andai Imam Syafi'i hidup hari ini, ijtihad dia tentu berubah melihat kenyataan masjid. Jadi jangan berpegang, makanya kata Syekh Qardawi, ada yang disebut al-thawabit wal mutaghayyirat. Ada yang tidak berubah, Quran, Sunnah tidak berubah. Tapi fikih adalah pemahaman ulama terhadap ayat dan hadis. Barang mentahnya Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Lalu barang mentah ini digodok, mereka berijtihad, bazlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan lil usuli al-ahkam syar'iyyati, untuk mengeluarkan hukum dari barang mentah tadi, dan itu bisa saja berubah. Kadang dia begini, kadang begini. Jadi jangan sampai kita lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Masih juga bertahan dengan keadaan masjid yang kosong lompong. Makanya kalau saya ditanya, saya tidak. Kenapa ini Ustaz sebutkan? Karena kebetulan audiensnya imam. Mana tahu imam ditanya, dia bisa jawab. Dan bahan ini nanti saya tinggalkan ke panitia. Boleh dikumpulkan. Karena banyak juga narasumber tidak mau meninggalkan bahannya. Dia takut dia disalib sama jamaah. Ini saya tinggalkan. Jadi setelah ini, setelah Bapak dengar, tuan-tuan imam dengar yang disampaikan, ya baik, itu sudah ijazah. Ajaztu, aku ijazahkan. Hadhil PowerPoint. Sudah aku ijazah. Pakailah untuk menjalankan, mengalir, insya Allah. Bapak buat pelatihan di kecamatan, di daerah masing-masing. Inilah yang kita harapkan. Kalau cuma mengharapkan pahala dari ceramah berapa lama bisa bertahan, yang tetap mengalir ilmun yuntafa'u bih, yang didownload di internet, yang didownload dalam bentuk buku. Itu saya sholat di masjid di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru, saya lihat di depan 77 tanya jawab sholat. Padahal yang dicetak resmi punya saya warna sampulnya kuning, yang itu hijau. Ini jelas-jelas fotokopi. Tapi karena itu sudah menjadi, begitu kita letakkan di internet, siapapun bebas mencetak. Lalu saya sampaikan, cetak, bagikan ke musola surau Langgar, bagikan. Ada syarat bebas, asal jangan dibuat di sampul, coblos nomor 1. Ini orang jadi suuzon sama saya. Tapi selama baik, kayak ini tentang masalah. Nah, jadi kalau kalian ditanya Pak Ustaz tentang sholat berjamaah ini, ada di belakang hadis. Mana hadisnya? Nabi selesai sholat miring ke kanan. Maka tuan-tuan imam selalu miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Mohon maaf makmum. Kata sahabat, berilah kami barokah ya Rasulullah, barokah sebelah kanan. Sampai Arab nanti, Arab ngalap barokah. Jadi cerita masalah barokah, sebelah kanan Nabi pun diharapkan barokahnya. Versi kedua, di riwayat Al-Bukhari, Nabi tidak miring ke kanan, tapi Nabi menghadap ke jamaah. Bukan riwayat sunnah. Jangan sampai mengatakan yang sunnah itu hanya menghadap. Adapun ke kanan bukan sunnah. Dua-duanya sunnah. Jangan menafikan satu sunnah. Yang miring ke kanan sunnah, yang hadap ke jamaah sunnah. Bedanya Nabi kalau menghadap ke jamaah sekaligus beriksa, matanya melotot. Beda dengan imam sekarang yang banyak menghadap ke jamaah, dia nunduk sambil memegang tentu. Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi kalau menghadap ke jamaah itu Nabi beriksa. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itu dalil mazhab Hambali mengatakan
bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Seandainya cukup di rumah, pasti Nabi mengatakan, ya Rasulullah itu ada yang di rumah, ya wis lah. Yang penting yang hadir saja. Tapi Nabi tak mengatakan begitu. Mana sesudah inspeksi satu-satu. Oleh sebab itu, kekuasaan dengan imam itu tidak bisa dipisahkan. Yang mestinya jadi imam itu yang berkuasa. Coba bayangkan kalau gubernur jadi imam. Dia bisa meriksa. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala kesurat. Inilah hadis yang tak pernah saya tanyakan. Seumur hidup tak pernah saya tanyakan hadis. Saya jadi imam di dekat rumah. Saya itu setiap subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau tidak keluar kota, itu saya imam. Habis sholat saya baca kitab hadis namanya Al-Lu'lu' wal Marjan Bima tafaqa alaihi syaitan. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Syekh Muhammad Abdul Baqi. Jadi saya ajak masyarakat, karena kalau saya tidak buat pengajian 4 kali subuh itu, nanti umat mengatakan, Ustaz mana? Itu Ustaz yang lebih sering terbang daripada inggap. Jadi saya dekat rumah, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Yang mau ikut, ayo duduk sama saya. Yang mau hantar anak sekolah, yang mau masak, silakan pulang. Yang penting saya duduk membacakan ini. Jadi, tapi saya tidak pernah habis itu saya meriksa. Mana kan? Kenapa Ustaz tidak meriksa? Karena saya nggak punya kuasa. Sudah terbayang jawabannya kalau saya nanya, Pak Anu mana? Dia nggak datang, emang Ustaz mau? Nah, menurut ilmu usul fikih, dalam ayat hadis ada wa'id ancaman, maka itu berarti lil wujub. Jadi tidak selamanya al-amru lil wujub, tidak hanya sekedar perintah. Sallu kama ra'aitumuni usolli wa atus zakat wa anfiqu bil thayyibati wa atimmu. Itu memang fi'il rasul al-amru lil wujub, tapi ada lain cabangnya. Kalau dalam masjid ada wa'id ancaman, dan ancaman untuk sholat berjamaah luar biasa. Mana ancamannya? Layan tahiyana, jangan sampai sholat sendirian di rumah. Kalau tetap juga meninggalkan jamaah, la uhaddits, saya akan membatalkan. Hiduplah Nabi sekarang banyak bertanya titik yang banyak rumah-rumah yang terbakar. Itu dalil dari mazhab Hambali. Makanya pemerintah Saudi Arabia itu secara konstitusi bermazhab tadi. Makanya jangan heran Bapak ketika sedang umrah azan berkumandang, tukang jaga toko itu itu Satpol PP. Karena kalau sudah menjadi hukum negara, sholat berjamaah wajib. Walaupun di dalam itu banyak juga yang mengatakan yang duduk silacak. Artinya itu dia ambil dari mazhab Hambali. Nah, apakah kita boleh ambil pendapat Hambali ini? Tidak ada larangan. Baik. Tapi kalau di situ orang tidak mengerti, kita tak perlu sebut. Ini saya kutip dari mazhab Hambali. Wah, ini nampaknya sudah keluar dari jalan yang benar ini. Kita katakan saja ini menurut Al-Quran dan hadis Nabi, istimbat hukumnya begini. Ini tentang masalah Islam memperbaiki umat ini supaya kembali ke masjid. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali masjid. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari masjid. Berangkat dari masjid. Dunia ini awalnya masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah masjid. Setelah itu dibangun lagi di Baitul Maqdis masjid. Ketika Nabi sampai ke Kuba yang dibangun masjid, Nabi sampai ke Kuba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berdiri satu masjid Kuba. Selesai pagi Jumat bertolak menuju Yasrib, berhenti sejenak dan Nabi sholat Jumat. Tempat Nabi sholat itu berdiri lagi di satu masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ketika sampai di Madinah berdiri lagi Masjid Nabawi.
ketika diutus panglima perang namanya Umar ibn As oleh Umar bin Khattab ke Afrika Utara, didirikan masjid pertama di benua Afrika, letaknya di Fustat. Fustat itu berubah menjadi Al-Qahirah, bahasa Arabnya Al-Qahirah, karena orang Arab susah menyebut Qah karena banyak lemak babi di lehernya, maka dia sebut Cairo. Itu diambil dari Al-Qahirah. Where are you going? I'm going to Cairo. Al-Qahirah. Disitulah masjid pertama, Masjid Amr bin As. Dan raja-raja Melayu dimanapun mereka tegak berdiri, begitu sampai di situ mereka bangun masjid Sayyid Usman Shahabuddin, kerajaan Siak Sri Indrapura, pulau penyangga masjid. Dan yang ditahan itu subhanallah masjid. Ketika datang tsunami, rumah hancur, yang bertahan masjid. Ada orang nanya ke sana, Pak Ustaz, kenapa bangunan lain hancur, masjid kok nggak hancur? Mungkin hitungan semennya jujur masjid. Orang takut salah rumah Allah, sedangkan yang lain hancur. Ini makanya peradaban kita adalah peradaban masjid. Makanya kalau pemimpinnya mau ke masjid dan ada kepedulian, masya Allah, IPIM Batam sudah 1.200 imam, satu angkatan 100. Jadi kalau mau menyelesaikan itu semua tahun sekali ya 12 tahun lah selesai insya Allah. Imam-imam belum bisa yang dibuat daftar tunggu yang mudah-mudahan bisa daftar, yang tua-tua dipercepat. Nah ini kalau setahun sekali kan wow. Tapi masalah umur kan tidak tengok akte kelahiran, artinya siapapun bisa. Nah, ini tentang dalil-dalilnya. Wa iza kunta bihim wa aqimus shalah wa ka'u ma'arraqin. Lalu kemudian jelas-jelas kata Nabi SAW kepada muazzin Nabi. Muazzin Nabi dua orang. Satu Bilal bin Abi Rabah, satu lagi Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ana dharir, saya buta, laisa bi qaidun yaquduni, tidak ada bisa membimbing saya ke masjid. Dari rumah ke masjid banyak di sana binatang berbisa. Kata Nabi, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Naam, fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta saja wajib, apalagi yang sehat, muda, tidak ada binatang berbisa, dan tinggal 2 kali gas saja. Nah, Pak Ustaz, ini kan penjelasan untuk jamaah Pak Ustaz. Imam menjelaskan ini sehingga kita kembali ke masjid, peradaban Islam. Ada tak unsur yang membuat orang boleh tidak ke masjid? Ada, sakit kuat. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhairi. Ada pun demam puyuh, itu tak masuklah ke kepala. Yang kedua, menimbulkan mudarat. Dokter sudah vonis, jangan ke masjid, jangan keluar rumah. Ini panasnya ekstrim, musim atap. Kalau keluar rumah gimana Pak? Mati. Oke, nggak boleh. Hujan deras. Tapi hujan deras ini perlu saya sampaikan, di Mesir hujan itu setahun sekali. Dan hujannya itu hanya seperti nyiram bunga. Makanya hukum hujan ini tidak bisa dibawa ke tempat kita yang iklim tropis. Nanti kalau ini disampaikan, asal hujan, tak ke masjid. Asal hujan, tak ke masjid. Karena di Arab itu hujannya setahun sekali, bukan tiap bulan hujan. Menahan buang air kecil, buang air besar, kebelet, sesak. Itu tak boleh dia kemudian. Daripada susah, seperti karpet, hancur semuanya. Nah, ini tentang masalah. Selesai makan yang berbau. Ini kan fikih, Ustaz. Iya, fikih ini dari mana? Bahkan menitanya itu hadis. Ini semua berasal dari hadis. Man akala fauman au basalan. Siapa yang makan faum bawang putih, basal bawang merah. Fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat sini. Kenapa tak boleh? Innal malaikata tata'adza. Ternyata malaikat pun tersakiti mencium bau bawang. Malaikat tersakiti. Malaikat tersakiti. Bawang. Gimana ceritanya orang Arab makan bawang, Pak Ustaz? Dulu saya sebelum sekolah ke Mesir nggak paham gimana orang Arab makan bawang. Sampai akhirnya saya lihat orang Mesir makan bawang. Bawang mentah itu dia kupas, dia gosok-gosok tuh lagi.
Kita lewat di depan, ya Allah, ayo. Nengoknya aja kita mau muntah. Dia ngajak, baunya luar biasa. Itu Arab yang sudah berperadaban. Bagaimana 1400 tahun yang lalu? Enggak gosok gigi. Makanya Islam mengajarkan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak. Inda kulli shalah. Ketika mau sholat, malaikat pun tersakiti dengan bau itu. Bawang. Jengkol sama petai Pak Ustaz, nanti saya sebut banyak makmum yang sakit hati. Kalau imam insya Allah yang bebas dari itu. Kalau baunya bertahan, kalau setelah itu bau hilang, tidak apa-apa. Kata orang cara menghilangkan bau jengkol makan petai. Menghilangkan bau petai makan beras. Yang kalau dia beras hilang, apakah hilang tidak? Yang jelas begitulah bau-bau yang busuk ini. Tertahan di suatu tempat, banjir di mana, jalan putus. Oke. Nah, ini semua dari mana? Ini dari hadis. Jadi jangan benturkan antara hadis dengan fikih. Kamu mau ikut Nabi, ikut Syafi'i. Ini orang jahil bin bahil. Jahil murakkab. Kamu mau ikut Nabi. Syafi'i itu kan Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus sunnah, penolong sunnah. Jangan berturutkan Syafi'i agama baru yang membawa ijtihad. Lalu ada Nabi. Saya nggak mau lah ikut ijtihad Syafi'i. Kenapa? Saya ikutnya ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya siapa? Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari meninggal 256. 256. Dia punya guru namanya Ahmad bin Hanbal. Meninggalnya berapa? 241. Ahmad bin Hanbal punya guru siapa namanya? Muhammad bin Idris Syafi'i. Meninggal 201. Coba tengok urutan tahunnya. 256, 241, 201. Syafi'i punya guru namanya siapa? Malik bin Anas. Meninggalnya 179. Malik bin Anas punya guru namanya siapa? Agustinus. Agustinus punya guru namanya siapa? Namanya punya guru namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah punya guru namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan itu mereka jaga. Hari ini dia langsung saja habis dia sanadnya cuma 3. Dia Google Nabi Muhammad. Di mana ini silsilah keilmuannya? Oleh sebab itu mesti diluruskan. Ini ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah. Muwatta itu kepala dia semua. Setelah Imam Syafi'i belajar sama Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau disebut kata Sufyan dalam ilmu hadis ada 2 Sufyan. Yang markah namanya Sufyan bin Uyainah. Sedangkan yang ittifaq namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ahli hadis dan ahli fikih. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Setelah Hakam, belum nggak satu S2, Hakam dari kulit ke kulit. Bukunya sudah habis, enggak. Setelah itu kata Sufyan bin Uyainah, kamu cari guru yang lebih dari saya. Namanya siapa? Malik bin Anas. Ini di mana? Di Madinah, 500 km belajar ke sana. Guru begitu. Kalau kamu sudah belajar sama saya, cari guru lain. Guru sekarang, kamu belajar sama saya sampai mati. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada saya. Itu ada ustaz dari Pekanbaru namanya Ustaz Somad. Itu cuma kulit-kulit buku aja. Nggak paham apa-apa. Coba tengok fotonya di YouTube. Mana kan tidak meyakinkan. Jadi kita ini belajar. Kalau kita punya murid juga begitu. Kamu belajarlah. Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Madinah, ketemu dengan gubernur Madinah. Pak Gubernur, ya, tolong antar saya ke Muhammad Malik bin Anas, rumahnya Malik bin Anas. Kata gubernur Madinah, mohon maaf, andai kamu suruh saya memindahkan Bukit Uhud lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik. Begitu wibawa ulama zaman dulu. Ngeri dia berhadapan. Zaman dulu kalau melihat ulama itu terbayang akhirat. Sekarang nggak melihat ulama terbayang proposal. Nah,
kecuali itu karena independen. Gak ada uang 20.000 iuran, bisa punya ruko, bisa punya baitul mal wa tanwil. Ini akan saya ceramahkan kemana pun saya ceramah. Kalau imam-imam mau independen, harus berdiri sendiri, harus iuran. Ustaz Somad teori aja. Ada orang bisa iuran independen. Mana TV Batam? Tuh. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i pun belajar ke rumah Imam Malik, ketemu sama pembantunya. Ini rumahnya Malik bin Anas, betul. Kasih tahu sama Malik, ada laki-laki mau belajar, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sampai ke dalam, kata Imam Malik bin Anas, kasih tahu sama Syafi'i, baca dulu buku saya. Baca dulu buku 37 masalah populer. Baru belajar sama saya. Keluar pembantunya. Syafi'i, ya, Malik nggak mau keluar, dia dalam. Apa saya ngomong? Kalau mau belajar sama saya, baca dulu kitab saya. Namanya Al-Muwatta. Muwatta itu diambil dari kata wafa. Wafa. Wafa artinya wafa. Disetujui oleh semua ulama. Disetujui oleh semua ulama. Saya sudah Maratu kitab hadza ana sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitab ini sudah saya presentasikan ke 70 ulama di Madinah. Kata Imam Malik, kulluhum waqa'uni fasammaituhu Muwatta. Semua mereka setuju, maka kitab ini saya beri nama Muwatta. Kasih tahu sama Syafi'i, kalau dia baca kitab saya, baru dia boleh belajar sama saya. Pembantunya keluar. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu baca dulu Muwatta. Kata Syafi'i, sampaikan ke Malik, Muwatta sudah di sini. Belajar dia. Jadi kalau ada orang sekarang, saya nggak mau ikut Syafi'i Pak Ustaz. Kenapa? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Ente goblok. Imam Syafi'i di kepalanya itu Muwatta. Berapa isi Muwatta? Banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Ikhtilaf perhitungan karena riwayat Muwatta itu sendiri 14. Yang populer itu sekarang riwayat Al-Razi. Ada lagi riwayat Al-Majlis dan lain sebagainya. Maka banyak riwayat. Andai riwayat tersedikit 500, itu luar biasa. Tiba-tiba ada orang sekarang cuma hafal 5 hadis, itu pun baca ujung hilang kontak, mau mengaku selevel dengan Syafi'i. Maka kenali dia baik-baik. Nah, ini tentang masalah pendapat fuqaha itu berasal dari pemahaman mereka. Imam Syafi'i, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba fi khairin aw syarrin. Semua orang yang diikuti dalam kebaikan maupun kejahatan. Syarrin, jahat. Orang jahat disebut imam juga. Iya. Jadi kalau ada orang lewat itu imam apa? Imam gafle. Secara bahasa, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba fi khairin aw syarrin. Tapi kalau imam sholat tentu yang baik-baik. Imam terbagi dua. Pertama namanya imamatul kubro, imam besar. Yang satu imamatul syuhra, imam kecil. Imam besar itu siapa? Imam besar adalah imam khalifah, amirul mukminin. Imam kecil, imam sholat. Makanya ketika Nabi tidak bisa sholat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian itu dijadikan signal. Kalau Abu Bakar menggantikan imamatul syuhra, berarti indikasi bahwa dia dipilih Nabi menjadi imamatul kubra. Karena dalam Islam, imamatul kubra harus bisa menjadi imamatul syuhra. Pak Ketua MUI kebetulan sibuk sudah pulang. Ke depan, pemimpin-pemimpin itu harus ada label halal dari MUI. Anggota legislatif, calon wali kota, bupati, sampai bisa jadi imamatul syuhra, baru berkata jadi imamatul kubra. Baru. Kalau begitu tesnya Pak Kabak Kesra bisa lulus. Syuhra, imamatul kubra. Nah, jadi jangan kita merasa
Saya ini kan cuma imam. Kita imamatul syura yang memikul tanggung jawab imamatul kubra. Jangan pisahkan itu. Ketika orang memisahkan ini, inilah kehidupan sekuler. Agama urus masing-masing, negara urusan saya. Dalam Islam enggak. Imam matul kubra, dia yang memimpin negeri. Kepulauan Riau, kalau kita ngumpul semua, yang jadi imam itu siapa? Gubernur. Imamatul kubra. Tapi karena tidak sanggup, karena keterbatasan misal, maka dia mengangkat, yang diangkat itu imamatul syura. Jadi bapak mesti ini kalau ditanya orang, apa jabatan bapak? Saya imamatul kubra, yang kebetulan memikul imamatul syura. Wah, apa ini? Itulah kamu belum ikut pelatihan. Kamu nggak nyambung. Syaratnya apa? Islam, akhir, balik, laki-laki kalau makmumnya perempuan, suci dari adas dan baik bacaan, bukan umum. Tentang bukan umum ini mukhtalaf. Syafi'iyah boleh, sahih lisan tidak cacat. Syarat tambahan menurut mazhab Hambali tidak boleh imam fasik. Imam fasik itu apa syarat? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan penuh kesadaran. Imam main gaple. Kok main jadi imam? Tak kok taruhannya cuma seperempat dan 20. Ini imam fasik. Kalau menurut mazhab Hambali, imam fasik boleh main karena syarat imam itu mesti hadir. Dalam riwayat hadis pun syarat hadis sahih 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua adil, yang ketiga fadil, yang ketiga salamatun minasyuzuz, yang keempat salamatun minal illat, tak boleh ada illat. Yang kedua sifat adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muruah. Muruah itu dari bahasa Melayu marwah. Misal contoh. Ini marwah ini tidak terkait dengan halal haram. Saya datang tadi pakai celana jeans, pakai baju kaos. Kira-kira haram tak perbuatan saya? Tidak haram. Tapi begitu Bapak Ketua Panitia mengatakan selamat datang kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Para imam sudah berbisik. Ini tidak terkait dengan misalnya besar dengan masa kecil, tapi dia terkait dengan muruh. Makanya kalau ada imam nyantai pakai celana pendek depan rumah, ini sudah terkait dengan muruh, marwah. Nah, jadi di kampung mbah saya, datuk saya dulu, imam tidak boleh duduk di warung kopi. Saya waktu kecil terkejut, duduk warung kopi apa salahnya makan mie goreng? Setelah saya belajar hadis, belajar fikih, baru saya paham. Oh, ternyata imam itu menjaga muruh. Makanya dalam ilmu hadis, orang yang tidak menutup kepala itu tidak dianggap menutup muruh. Makanya yang paling bagus sorban. Tak bisa sorban, topi. Tak bisa peci. Pak imam itu kemana-mana pakai peci. Sejuk hati kita menengok. Kenapa? Karena makmum di belakang hatinya terganggu melihat imam yang tidak menjaga muruh. Ketika dia angkat takbiratul ihram, Allah Akbar, lepas kepalanya. Itu yang terbayang di kepala dia. Ini kan tidak haram kau kita tidak cerita halal. Ini cerita masalah muruh. Nah ini terkait dengan. Nah selanjutnya Maliki Hanafi Hambali syarat yang ke-10 imam kata dia bukan orang yang mengulangi sholatnya. Orang yang mengulang sholat tak boleh jadi imam. Tapi 3 mazhab saja, Maliki, Hanafi, Hambali. Sedangkan kalau Syafi'i boleh. Contoh, sholat pertama itu menggugurkan kewajiban. Saya sholat zuhur. Itu sholat saya yang pertama menggugurkan kewajiban. Tahu-tahu saya lihat ada jamaah datang dan mereka minta Ustaz Abdul Somad, kami kloter 2 nih. Ustaz jadi imam lagi ya. Saya maju, maka sholat saya yang kedua itu namanya sholat mencari fadilah. Menurut Hanafi, Maliki, Hambali itu tak boleh. Tapi menurut Syafi'i sah. Jadi ikhtilaf antara ulama tentang masalah. Maka saya buat syarat tambahan.
Ini bahan-bahan Ustaz dari mana ngambilnya? Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, dari kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sawi, dari kitab Al-Fiqhu Al-Mazahibil Arba'ah, Fikih versi 4 mazhab, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang diajarkan di Masjid Nabawi. Itu saya gabungkan di samping kitab-kitab Syafi'iyah, I'anatul Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kemudian Rawdatul Talibin, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab lain. Nah, ketika kita berkumpul ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama, wali. Wali itu siapa? Pemimpin. Sultan. Sultan diambil dari kata sultan, yang punya kuasa. Orang yang berkuasa namanya sultan. Di tempat kita ada dua. Pertama sultan, yang kedua raja. Raja diambil dari bahasa India. Karena memang yang dulu datang ke negeri Melayu ini orang dari India. Makanya Raja Mahabharata itu sampai hari ini dilanggengkan oleh NTV untuk menunjukkan budaya. Nah, Sultan, Raja, Malik sekarang berubah dengan demokrasi, gubernur, bupati, wali kota, penguasa. Kalau penguasa tidak mampu diangkatlah imam. Nah, imamnya imam ratib. Ratib artinya yang terus menerus. Makanya kalau ada dulu zaman saya kecil, datuk-datuk di kampung saya kalau menyebut zikir itu ratib. Dia pergi meratib. La tidak hain memaknis ratib. Mana ratib yang terus menerus diulang. Makanya imam, zuhurnya imam dia lagi, asalnya dia lagi, diangkat menjadi imam. Itu disebut dengan imam ratib. Yang di depan saya ini adalah tuan-tuan imam ratib, imam yang diangkat. Yang ketiga, sama-sama imam ratib, tapi yang lebih diambil dari kata fikih. Orang yang disebut faqih. Kalau zamannya fuqaha, paham Quran, paham hadis. Yang ini hafal, tapi tak paham. Yang ini paham, tapi tak hafal. Maka yang paling bagus sudahlah hafal. Yang paling hafal tidak paham pun tidak. Apa yang paling paham? 4 apa lebih banyak bacaannya. Sama-sama paham, sama-sama hebat. Yang satu hafal 30 juz, yang satu juz 30. Tentu yang 30 juz. Yang kelima aurah, lebih wara. Orang yang menjaga diri dari yang namanya takwa. Menjaga diri dari syubhat namanya wara. Kalau duduk di tepi jalan tak mau. Yang satu lagi jalanan. Senior, senang istri orang. Tak bisa. Wara. Nah, kendang hijrah. Yang lebih dulu hijrah. Ini zaman dulu. Sampai hijrah tahun berapa? Tahun ketiga. Ini tahun kelima. Saya tahun tinggi. Sekarang tak ada lagi. 7 asbaqul islaman. Kumpul sama-sama mutlak. Maka mau maju ke depan. Siapa yang lebih layaknya ke depan? Tengok sertifikat mu'alaf tahun berapa? Sertifikat mu'alaf tahun 2010. Kamu 2008. Tapi tengok juga keilmuannya. Bukan cuma lebih lama saja. Nah, ini tentang masalah 9. 8. Afdalu nasaban. Nasabnya lebih mulia. Anak kiai. Tapi anak kiai yang belajar. Bukan anak kiai yang keluyuran. Afdalu nasaban. Nasab itu dilihat. Karena nasab baik biasanya dididik bapaknya dengan baik. Dulu begitu. Sekarang 9. Sanusirah. Sara yasiru sirah. Ya, budi pekertinya, tutur katanya, ngomongnya. 10, pakaiannya lebih bersih. Sama-sama hafal Quran, sama-sama faqih, sama-sama paham. Yang satu bajunya bersih, yang satu gundul. Pokok. Sampai begitu imam itu. Jangan sampai kita jadi makmum berisih dengan dia menggelar. Belilah talpanak Pak Imam. 11. Badannya lebih bersih. Makanya yang paling disukai Nabi itu adalah parfum. Sebelum wangi bau parfum kita pun tenang. Allahu Akbar.
ayatnya panjang, suaranya lembut, jubahnya bersih, kipas angin di depan, tercium ke belakang bau minyak wangi. Wow, ketiak pingsan main ini. Nah, nomor 12, Sanu Sautan. Yang sekarang yang nomor 12 ini naik ke nomor 2. Asal ada suara bagus, maju. Asal ada suara bagus, maju. Suara bagus itu nomor 12. Suara bagus, maju. Bacaan itu apa? Allahu Akbar. Ada alif di situ. Suaranya memang mantap. Mirip seperti Syekh Abdurrahman Sudais. Bukan makharijul hurufnya, sengaunya. Sami Allahu liman hamidah. Ini banyak imam sekarang di Pekanbaru, di Batam. Yang ditirunya bukan makharijul hurufnya, sengaunya tadi. Ini tak betul. Dengarkan kepada qari kita, pada ulama, apalagi di Batam ini kan pusatnya studi Al-Quran. Kabupaten Siak di Riau itu kirim qarinya ke sini. Datang, temui itu qari-qari. Pak qari tolong dengarkan bacaan Fatihah saya. Ustaz dulu dengarkan bacaan Fatihah sama siapa? Sama guru saya. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah. 16 tahun jadi guru di Madrasah Fakhriyah di Makkah. Pulang jadi pakar Al-Quran. Nah, kami masing-masing datang mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Berapa lama? 3 bulan gak pindah-pindah. Datang tiap hari. Pokoknya gak boleh komplain. Syekh, pindahnya kapan? Luas ini lu nanya. Pokoknya datang. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besok ulang 3 bulan baru dia dengarkan satu-satu huruf itu. Makanya ketika masih bahwa ada karena usia kita bisa dituntut, usia tak bisa dilawan, tapi kita tetap. Karena yang usia, Bapak sekalian coba letakkan lidah di gigi atas. Gigi sudah tak ada lagi. Ini tak bisa. Hati itu unsur yang dibenarkan oleh syar'i. Yang tak boleh kita belajar. Pada sesuatu buka itu pilih Masyari Rashid, dengarnya sendiri, rekam sendiri. Dengar sendiri, rekam sendiri, nilai sendiri. Iya, akhirnya itu upload ke Facebook. Ternyata suara saya seperti Masyari Rashid. Tadi ya, kita tak bisa menilai kata orang akan dengarkan bacaan baik-baik. 13. Ahsanu suratan, yang lebih ganteng. Ternyata imam itu berpengaruh. Ganteng. Kalau dia berjenggot, jenggotnya rapi. Wajahnya teduh, bersih. Melihat wajah dia talaklah. Berpancar cahaya, nur, ada nur, maka kita melihatnya. Pak Kiai, apa kabar Pak ini? Ini lihat wajahnya aja. 14 sudah menikah. Ini saya ambil mazhab Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki saya ambil. Ini ambil dari mazhab Syafi'i, dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Imam kemarin banyak diambil dari pondok pesantren. Imam naturalisasi. Waktu bulan suci Ramadan dari pondok takfis. Banyak makmum yang komplain. Itu udah nikah apa belum tuh Pak Ustaz? Itu udah nikah apa belum? Maka saya jelaskan. Nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 20 juz. Sampean bolak-balik nikah apapun tak ikut. Nih. Jadi jangan itu jadikan alasan. Nah, jadi jangan lagi dipermasalahkan. Kalau ada nanti orang mempermasalahkan, Bapak Imam sudah tahu semuanya. Kami sudah lama tahu nih Pak Ustadz, mengulang kaji. Hafal kaji karena diulang. Nah, siapa yang makruh jadi imam? Fasik. Menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau menurut Hambali, tak boleh sama sekali.
Dua, pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Bid'ah itu ada yang menyebabkan kekafiran, tapi ada yang tidak menyebabkan kekafiran. Contoh, orang wudhu kakinya disiram, tahu-tahu dia diusap. Itu contoh bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Pokoknya hindari perbuatan bid'ah. Tiga, buta. Hanafi, Maliki, Hambali itu kalau imamnya buta makruh. Beda sama Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i justru yang paling afdal imam buta. Lebih wow. Itu alasan imam yang buta lebih afdal karena matanya lebih penting. Adapun imam yang melek itu jelalatan. Itu alasan mereka. Adapun Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan imam yang melek lebih sah. Yang buta katanya bisa. Kenapa? Ternyata saya lihat ilatnya menetapkan arah kiblat karena imam yang buta bisa jadi waktu sakit saya jadi solusi jalan kenyanya kalau ada imam yang tunanetra nanti kita kasih tahu Pak Imam ngadap ke sini jangan geser-geser ya. Dah 4 yang makruh Allah yataqaddamul imam wal ma'mum yakrahu. Jangan sampai dia maju, makmumnya nggak suka. Dia maju, makmumnya nggak suka. Tapi masalah suka nggak suka ini sesuai tuntunan syar'i. Jangan hanya sekedar and dislike. Hanya sekedar nggak suka. Saya nggak suka kalau bapak jadi imam. Kenapa? Dia Hanura, saya PKB. Oh, begitu. Ini sebabnya itu syar'i. Saya nggak suka kalau dia Pak Ustaz. Kenapa? Enggak ada huruf zalim, jim semua. Ijazah Nasrullah. Itu yang dimaksud anda ya taqaddamal iman wal ma'mum wa yakrahu. Kelima, terlalu panjang. Batas panjang pendek itu apa? Dibuat oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Azkar. Batasan itu ada batasan nanti kita bahas. Dari surat Qaf sampai surat An-Nahl itu panjang. Namanya tiwal. Qisar wasat. Yang tiwal panjang itu dari surat Qaf atau Al-Hujurat. Di agak-agak 1 lembar setengah, 3 halaman. Itu panjang. Dibaca karena sholat subuh dan zuhur. Jadi kalau ada imam sholat subuh baca Ar-Rahman, Allahul Quran, itu masih standar. Tapi kalau dia baca Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, ini panjang pendek ini kan tergantung relatif. Orang yang biasa sholatnya di Masjidil Haram itu tidak merasa panjang. Tapi bagi yang biasa imamnya kul, itu sudah panjang. Maka terlalu sering terjadi istilah kata ini masih wajar kata sudah kita atasannya apa dari yang Al-Hujurat kalau sepanjang itu dibaca subuh dan zuhur, dari An-Naba sampai Ad-Duha itu dibaca pada Isar dan Isya, sedangkan dari Wadduha sampai An-Nas itu dibaca pada sholat maghrib. Boleh tidak kalau dia baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Boleh itu Al-Baqarah selama tidak melebihi atau Al-Hujurat ada sholat subuh. Oh, Ali Imran, Al-An'am, Al-Anfal boleh. Ini tentang masalah standar panjang pendek supaya nanti terlalu banyak lakukan ini perokah balas jarang pada al-Quran nafas pada Allah. Alhamdulillah itu marfu dhammah, dia baca jar. Alhamdulillah. Oh ini lah. Insyaallah kita mungkin tidak, tapi orang Arab mungkin lah, karena kita sudah paham. Tapi kemudian tidak fasih pada beberapa huruf. Wa, fa, Allah. Ada. Sama saja semuanya. Wa basyirus sabirin. Wa basyirus وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Begitulah Allah menyusun itu dalam satu ayat.
Beda dengan bahasa kita. Bahasa kita tak ada salah. Itu orang paham. Saya suka sama itu. Tak apa. Kalau bahasa Arab bisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Bukan semua Arab itu syad. Wa qulu qawlan sadida. Sadid lurus. Syadid keras. Tak sama. Nah ini tentang masalah kefasihan belajar Quran. Karena Badui menjadi imam bagi Hadari. Badui yang tinggal di gurun pasir datang ke kota jadi imam bagi Hadari. Ini ada illatnya, sebabnya. Ternyata mereka di Badui itu tidak ada belajar, tidak ada kiai. Itu sebab illatnya. Orang itu pun kalau bacaan lebih bagus, ya boleh. Lebih tinggi satu hasta dari itu. Ini muslim yang memang tempat imam itu terlalu tinggi. Di sebagian masjid saya sudah lihat paling sejengkal. Tiba-tiba dia buat tinggi. Sehasta, zira, shibr, zira, bah. Ada 3. Shibran, jengkal. Zira, hasta, bah, 1 lengan. Dia buat tinggi sampai 1 lengan. Zaman dulu, imam itu dibuat tinggi supaya suaranya lantang ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang tak perlu. Imam pendek pun suaranya kedengaran. Karena mikrofon kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada ditinggikan, makanya sarjana, arsitek mesti pakai titik. Kalau tidak pakai, buat tinggi-tinggi. Makanya lebih sah-sah. Maka kalau sholat di belakang anak hasil zina. Nah, ini terlalu banyak pertanyaan di jamaah. Kemarin malam saya ke seminggu yang lalu saya pergi ke Rokan Hilir. Pak Ustaz, apa hukumnya anak zina jadi imam jadi khatib? Saya tidak masalah, tapi ada dalam kitab. Ente tidak baca illat sebabnya. Apa sebab ada ulama memfatwakan anak zina tak boleh jadi imam? Ternyata dalam keterangannya anak zina itu tidak punya bapak. Dia tak boleh diri pendidikannya. Jadi kalau dia anak zina, tapi sekolah pesantren, tidak dipermasalahkan dia anak siapa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir fitrah. Fitrah itu kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Dia suci, bersih, tak perlu dipermasalahkan. Jadi ini saya jelaskan, mana tahu ada orang mempermasalahkan. Bapak ini mau maju, iya, tapi kelahiran itu. Ente tidak sesaklik itu memahami. Ini saya sudah baca dalam kitab fikih ini. Dia bacanya tak selesai. Nih, berimam kepada makmum. Saya sampai jam berapa? Setengah 12. Habis itu buka jawab. Apa hukum berimam kepada makmum? Mantan makmum diangkat jadi imam. Hanafi tidak boleh. Karena menurut hukum asalnya dia adalah makmum. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Maliki tak boleh. Kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk tinggal 1 rakaat. Mudrik sekedar tidak ikut takbiratul ihram. Masuknya pas. Waladhdallin. Amin. Itu mudrik. Sedangkan kalau tinggal 1 rakaat, masbuk. Menurut Maliki tidak boleh makmum jadi imam kecuali mudrik. Dia dapat tetap 4 rakaat zuhur hanya sekedar ketinggalan al-fatihah, itu mudrik. Sedangkan kembali dengan Syafi'i boleh. Saya 2 tahun di Maroko tidak pernah mata saya melihat orang sholat main tepuk bahu. Itu tak ada. Sekarang kan banyak yang mengkritik Syafi'i kan. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Contoh, saya musafir. Saya sendiri sibuk. Dapatnya cuma 1 rakaat. Habis itu imam pun salam. Sekarang saya sholat sendirian. Tiba-tiba datang orang di belakang saya yang juga musafir mau mengangkat saya jadi imam. Tepuknya bagus. Menurut Syafi'i, karena takbirnya kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan makmum boleh jadi imam. Kalau Hanafi Maliki tak boleh. Dan bagaimana cara dia ngasih tahu? Apa dia bilang? Ini prakteknya gimana ini? Maka andai dia berkeyakinan Maliki,
dia tetap saja menjaharkan takbir. Karena yang jadi masalah itu kalau dia jadi makmum. Kalau dia jadi imam, orang lain yang ikut dia. Allahumma. Banyak juga orang yang tidak paham perbedaan fikih. Lalu ketika ada orang lain nepuk bahu dia cuek. Yang jadi masalah nanti pas sujud, dia nggak kuat. Kan kasihan yang nggak apa belum nih. Maka kalau kita berkeyakinan, ini Pak Imam menjelaskan nanti ke jamaah. Kalau saudara-saudara tidak meyakini mazhab Syafi'i, tapi meyakini Hanafi Maliki, tidak ada itu mantan makmum menjadi imam. Maka tetap takbirnya dilarangkan supaya orang belakang bisa ngikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran sama orang di belakang. Salat imam dan salat makmum. Jika imam pemimpin salat dalam keadaan junub, pengantin baru, tinggal di suatu kampung, bangun pagi, tak sempat mandi, dibangunkan mertuanya. Udah azan ini, masuk dalam keadaan junub. Berada. Makmum mengetahui hal itu setelah salat. Setelah selesai salat, baru tersebar kabar. Ternyata Imam Hanimun kemarin tak sempat mandi wajib. Gimana tuh? Menurut mazhab Hanafi, sholat mereka fasid, rusak semuanya. Solusinya, sholat i'adah. Sholat ada 3. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Maka ini sholat i'adah, diulang. Sedangkan menurut Maliki, kalau sengaja, batal. Kalau tak sengaja, batal. Sholat mereka batal kalau sengaja. Tanya imam, Pak Imam, kemarin sampean pengantin baru itu sengaja apa tak sengaja? Saya tak sengaja. Tersangka udah mandi rupanya. Mazhab Syafi'i dan Hambali, ini hebatnya Syafi'i Hambali. Sholat mereka sah. Agak lega sedikit Pak Ustaz. Saya ikut Hambali aja lah. Kecuali pada sholat Jumat, jika jumlah mereka 40 bersama imam, maka sholat mereka rusak. Makmum 39, imam 1, 40, imam itu tak mandi. Maka sholat mereka rusak. Karena menurut mazhab Syafi'i, mesti lengkap 40 bersama imam, semuanya bersih dari hadas. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf itu terjadi suatu permasalahan. Bukan itu. Makmum tetap baca Fatihah. Kata Ustaz yang sini, mari makmum kalian lagi baca Fatihah. Dengarkan saja bacaan imam. Kata Ustaz yang sini, makmum wajib baca Fatihah. Jangan sampai makmum tak baca Fatihah. Preman baru taubat bingung. Mana yang mau saya ikut? Kalau gitu saya nggak jadi taubat. Itulah pentingnya Bapak Imam tidak hanya sekedar imam. Malam ini penceramah kita tidak datang. Maka maju Pak Imam. 40 menit ini kita kaji masalah bagaimana tanggung jawab imam dalam masalah Fatihah. La salata, tidak sah salat. Ini lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau orang baca Fatihah. Ini dari mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kata Hanafi tak perlu baca. Lalu hadis. Mana hadisnya? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqira'atul imam qira'atul makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Maka imam sudah baca, makmum tercover, tak perlu makmum baca. Itu dari mereka yang tak menyuruh makmum baca. Sedangkan Maliki, lihat dulu. Kalau salatnya jalan, telinganya mendengar, maka dia tak perlu baca Fatihah. Salat Jumat, salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat tarawih, salat witir, makmum enggak perlu baca karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau salatnya sir, salat zuhur, salat asar, maka makmum baca karena dia tak dengar. Jelaskanlah itu singkat, padat, kaji selesai. Imam bisa mengisi pengajian terkait masalah salat. Daripada dari maghrib ke isya kosong melongkong atau maghrib ke isya pembahasan tak tentu. Dari mulai Jokowi, Obama sampai kepada PBB selesai tadi. Lebih baik nonton di TV One. Nah, ini tentang masalah nampaknya sederhana, tapi kehadiran imam-imam menyelesaikan masalah.
Saya kira sampai di situ, kita akan pindah ke pembahasan baru. Terima kasih. Saya serahkan ke Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, silakan sebut nama dan dari putusan ini. Waalaikumsalam. Kemarin mereka melakukan bencong menjadi maaf. Bagaimana cara mereka melakukan boleh maaf atau tidak sebenarnya? Mereka itu pelajaran SD. Menanyakan tentang topik Ustaz. Tadi kan ketika kita jadi makmum, nah biasa kita bermadhab syafi'i, tapi ternyata sesaat kita lupa baca Fatihah jadi makmum. Bermadhab syafi'i. Nah, kita lupa jangan baca Fatihah. Itu gimana hukumnya? Makmum talbik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu masalah makmum dan imam. Ketika imamnya yaitu mazhab Syafi'i dan makmumnya itu mungkin termasuk mazhab Maliki atau mungkin termasuk berbeda antara makmum dan imam, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, penanya keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kaitan dengan masalah fasik tadi Pak Kiai. Ini agak sedikit beda kalau tadi kaitan dengan masalah kafiyahnya sholat, kalau saya kaitan dengan masalah keadaan yang ada di kota Batam. Jika ini saya tengok semua imam ini biasa melihat, kalau dibilang maksiat ya maksiat, mungkin bupati buka paha tinggi-tinggi biasanya setiap harinya seperti itu. Apa kita masuk dianggap seorang fasik atau tidak Pak Kiai? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua empat penanya sudah terekam di beliau, nanti dijawab dulu. Kalau memang ada sisa waktu kita akan berikan kesempatan satu sesi lagi kepada Sahibul Fadilah ini. Apa yang terjadi? Baik. Bencong itu apa? Wama andro kama bencong. Apa itu bencong? Bencong adalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Itu bencong. Jangan samakan pembahasan bencong dengan punsa. Punsa dalam bab fikih itu adalah maaf, orang yang lahir dengan kelamin ganda. Khunsa terbagi dua. Satu namanya khunsa wadih, jelas. Kelaminnya dua, tapi yang berfungsi satu. Dari buang air kecilnya. Maaf cakap, dari penis saja. Maka nanti setelah akil balik atau kecil itu dibawa ke dokter, dioperasi. Itu namanya khunsa wadih. Yang satu lagi namanya khunsa muskil. Muskil problem. Kadang-kadang yang berfungsi ini, kadang-kadang yang ini. Maka dia diwawancarai antara dokter dengan ulama. Kamu condongnya kemana? Saya sebenarnya laki-laki. Maka dioperasi dia. Tapi kalau jelas dia haid, cakap ada payudara, maka boleh digunting. Ini namanya khunsa. Karena banyak orang sekarang, itu kan bencong nanti dalam fikih. Bencong yang ada sekarang itu adalah yang dikatakan dalam hadis la'anallahu, Allah melaknat al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada di zaman Nabi ada utia bi rajulin, didatangkan seorang laki-laki menjumpai Nabi, qad khadaba yadayhi, dia sudah menginai, memasang daun pacar pada jari jemari. Daun pacar itu untuk perempuan. Tiba-tiba ada laki-laki memasang itu di atas, pakai inai-inai tapak tangan, maka dihadapkan ke Nabi. Ma balu hadha rajul? Kenapa dia dihadapkan ke saya? Kata Nabi, innahu qad khadaba yadayhi, karena dia sudah memasang daun pacar di kedua tangannya. Nabi memerintahkan supaya dia diasingkan ke negeri namanya Naqi. Tempat pemakanan namanya Baqi. Tempat pengasingan para bencong namanya Naqi. PBB, pengasingan bencong-bencong. Jangankan jadi imam, untuk berkeliaran di jalan pun tak boleh.
Ini cerita isu yang Ustaz Imam sebutkan. Ini dalam rangka mereka ingin munculkan isu itu. Sosialisasi bencong. Mereka sudah punya ikatan namanya Gaya Nusantara. Ketuanya doktor. Mereka itu ingin mendapatkan persetujuan hidup dari masyarakat. Bahkan ada pondok pesantren gay di Yogyakarta. Bahkan mereka ingin dibuatkan fikih rojul, fikih marah, fikih bencong. Dalam acara musik, pembawa acaranya bencong, penyanyi bencong. Sampai-sampai pada puncaknya Ustaz pun bencong. Muslimah melambai. Maka dalam Islam, calonnya sekedar melambai, diasingkan ke nabi. Tapi kalau sampai tertangkap, ketahuan melakukan perbuatan homoseksual, semua bencong itu homo. Tapi tidak semua homo bencong. Itu kaidah. Kitabnya Pak Ustaz belum dapat saya di kitabnya. Semua bencong itu homo. Tapi tidak semua homo bencong. Karena ada dia berlagak seperti laki-laki, dia tidak melambai. Tapi dia homo. Tapi bencong semuanya penikmat homoseksual. Maka dalam hadis sahih dikatakan, idza ra'aitum, kalau kamu melihat, bertemu, menangkap man amila amala qaumin melakukan perbuatan umat Nabi Nuh, faqulul fa'il wal maf'ul, bunuh objeknya, bunuh subjeknya, karena mereka sama-sama pelaku homoseksual. Inilah yang dibela oleh human right, hak asasi manusia. Bencong sampai hari ini adalah penyakit. PBB menetapkannya masih penyakit dan mereka berjuang terus sampai film karton anak kita pun diisi bencong. Mana itu? Upin. Ada bencong di sini. Yang mana? Bang Saleh. Ada bencong. Ustaz pemerhati juga ya, saya ikut nonton. Nah, selesai masalah bencong. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, jangankan jadi imam, dia harus diasingkan dari tengah masyarakat. Tapi setelah dia pulang, saya sudah sehat, rehabilitasi bencong. Sehat kawan? Tidak, ini istri saya, ini anak saya. Wajahnya bagus, silakan maju jadi imam. Setelah selesai jadi imam pas salaman, apa kabar? Nomor 2, talfiq. Lafaqa yulafiq. Itu arti lafaqa. Ini kertas. Kertas ini satu. Diambil kertas satu lagi, ditempelkan. Plus 2 kertas yang ditempelkan namanya lafaqa yulafiq. Talfiq mulafaq. Pembahasan tentang topik dibahas panjang lebar dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh Muqaddimah, karena dia cerita tentang sejarah mazhab. Apa hukum pencampur mazhab? 3 pendapat. Ekstrem kanan tidak boleh sama sekali talfik. Satu mazhab ekstrem kanan. Ekstrem kiri mau pakai mazhab apapun sah selama ada dalil, silakan. Jadi kalau ketemu sama Ustaz, gimana kalau saya campur mazhab? Silakan aja. Semua imam benar. Ini ekstrem kiri. Yang kanan harus Syafi'i tulen. Jangan campur dengan Hanafi Maliki. Ekstrem kanan. Yang pertengahan boleh bersyarat. Ustaz condong kemana? Saya pertengahan. Boleh mencampur mazhab. Syaratnya pertama, mengetahui kaidah mazhab. Paham Hanafi, paham Maliki, paham Syafi'i, paham Hambali. Yang kedua, kalau tidak, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Kasubag, Bapak Ketua IPIM, Al-Mukarram, sahabat saya yang memberikan kesempatan, protokol yang membimbing acara kita pagi menjelang siang bahkan sampai sore nanti, Al-A'immatul Ajla, Pak Imam yang tadi sudah dijelaskan SOP standar kerjanya, Masya Allah, dari mulai orang hidup sampai orang mati, unlimited edition, tanpa batas. Berapa banyak imam-imam yang ikutkan kursus takhrijul hadis, bagaimana takhrij hadis ini sahih atau dhaif, tapi setelah terjun ke masyarakat
bukan hanya tahrijul hadis, tahrijul jin. Orang kerasukan jin pun minta doa sama tuan imam dulu. Ada orang susah melahirkan pun minta doa imam. Dibacakan imam ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha, langsung keluar. Saya terus terang senang bukan main bertemu dengan bapak-bapak para imam. Tapi mendengar bapak ketua IPIM tadi, nampaknya saya tidak mengajar, tapi malah saya belajar bagaimana manajemen bisa membentuk persatuan imam yang solid, independen, punya sekretariat, punya badan usaha, sehingga imam itu tidak bisa didikte. Karena kalau kita sudah punya tempat, punya baitul mal wa tamwil, itu orang tak mungkin bisa mendikte kita. Dia tidak akan bisa memaksa kita untuk menambah-nambah ayat atau mengurangi ayat. Nah, sebagian tempat itu kan imam itu dipaksa. Ayatnya cuma 2. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tolong tambah satu lagi nama dia. Atau ditambah satu nama imam lagi. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa wa Imran. Itu kan gara-gara imam tidak independen. Jadi manajemen ini luar biasa. Saya akan bawa pulang. Adapun tausiah banyak bisa di-download gratis di www.youtube.com. Ini kita manfaatkan untuk kita belajar, tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ini bisa bapak-bapak imam mengupdate pengetahuan kita lewat internet banyak sekali. Ya, tausiah ke Tembilangan, ke Kalimantan, mereka ngaku, Ustadz itu sudah kami download semua. Sudah kami CD-kan dan kami bagikan. Mohon izin ya Pak Ustadz. Saya mau bilang apa lagi, udah dibagi baru dia minta izin. Ini memang yang sudah diupload itu adalah itu menjadi wakaf kita insya Allah. Kemudian ada beberapa buku yang bisa di-download di internet. Jadi apa yang ada di kepala saya, bagaimana metode saya, bagaimana kecenderungan saya dalam fikih, memahami hadis, itu bisa Bapak lihat di masalah Ramadan 30 fatwa seputar Ramadan. Itu download gratis di internet. Tulis saja di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad, enter, langsung dapat. 77 tanya jawab sholat. Terkait dengan sholat ini, download juga gratis 77 tanya jawab sholat, gratis. Ada juga jamaah ngaku sudah saya download setengah jam kok nggak dapat Pak Ustaz, paket habis. Kemudian ada di situ masalah kurban. Ini yang paling dekat, 33 tanya jawab kurban. Itu bisa juga di-download. Yang agak besar ini 37. Ini terlalu besar bentuk PowerPoint. 444 halaman. Jadi sampai hari ini belum. Tapi sebagian isinya itu bisa dilihat di blog saya. Karena kebanyakan itu saya ambil dari blog. www.somatmorocco.blogspot. Ini kita manfaatkan supaya kita belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu, multimedia, internet untuk berbagi. Download bisa di www.tafakuhstreaming.com. Ini tentang masalah kajian kita. Adapun yang terkait dengan imam, makmum, al-irtibatul hasili baina salatil imami wal makmum. Ada irtibat, keterkaitan, iqtidak antara imam dengan makmum. Ketika irtibat itu putus, maka putuslah. Maka ketika ditanya, apa hubungan saya dengan imam dengan makmum? Al-irtibatul hasilu bainan salatil imam wal makmum. Maka antara solatnya, adapun lainnya tidak. Maka kalau imamnya kentut, tidak otomatis makmumnya ikut kentut. Makanya ada imam di belakang, imam cadangan. Yang ketika imam depan itu rusak wudunya, maka digantikan oleh yang lain. Salatul imam wal makmum. Adapun dalilnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta. Ta'ala di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunta, ketika engkau bersama dengan mereka, fa aqamta, engkau mendirikan sholat bersama mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayat ini turun dalam kondisi perang. Oleh sebab itu muncul istilah salat khauf. Satu imam di depan, dua baris makmum di belakang. Ketika baris pertama salat, baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah. Maka kalau nampak musuh, tembak langsung. Ketika selesai, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang. Kalau dalam keadaan perang saja tetap ada salat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, adem, ayam, tentram, keadaan musuh, sehat walafiat. Jadi yang melepaskan umat ini dari dosa besar adalah para imam. Makanya tadi ketika ketua IPIM merasa khawatir ini jangan-jangan imam. Saya tak khawatir imam tak datang. Karena yang kita khawatirkan itu makmum tak datang. Ya imam insya Allah datang. Nah, hadisnya jelas, karena dalam Islam itu ada 10 dasar pengambilan hukum, tapi 6-nya mukhtalaf fi. Dipakai oleh mazhab ini tidak pakai. Istihsan, istishab, qaulus sahabi, syar'u man qablana. Tidak sepakat antar mazhab. Tapi untuk yang 4 ini sepakat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang 6 lagi, istihsan, istishab, qaulus sahabi, saddu zara'i, dan syar'u man qablana, urf. Tak sepakat mereka. Makanya ketika membahas satu masalah, apa ayatnya? Ini apa hadisnya? Jelas. Salatul jama'ati tafdulu salatal fajri bi 27 darajah. Dengan hadis-hadis yang lain pula sampai-sampai mengancam, Nabi memberikan ancaman keras, layan tahiyatna, lam dipangkal, nun taukid di ujung, penekanan makna. Jangan ulangi lagi, stop. Jangan sampai lagi kalian mengulangi salat sendirian tanpa berjamaah. Kalau tetap kalian laksanakan sendirian, la uharriqanna alaihim buyutahum. Lagi-lagi pakai taukid, la uharriqanna, pasti akan aku bakar rumah kalian. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', maka para sahabat telah ijma' tentang disyariatkan yang salat berjamaah setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, maka khawatir berkelompok, berkumpul, tidak berani, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada jamaah, tuan-tuan imam sekalian selalu dia tidak datang, mungkin dia merasa belum hijrah lagi. Jadi kata dia, kalau saya ke masjid nanti ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sedangkan kalangan salaf, kalau disebut kata salaf, itu maknanya 3 abad pertama. Adapun orang sekarang mengaku salaf, Ibnu Taimiyah tidak salaf, Syekh Albani tidak salaf. Makna salaf itu adalah khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, summal ladzina yadunahum, satu abad sesudah itu, summal ladzina yadunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan asrus salaf. Sedangkan lewat dari 3 abad pertama, maka dia disebut dengan batas salaf. Dengan salaf adalah 3 abad pertama. Adapun kita semua pengikut salafus saleh. Ketika saya sholat tadi subuh di masjid, yang imamnya membaca kunut subuh, apakah berkunut subuh itu tradisi salaf? Ya, karena Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan Nabi berkunut, maka Imam Syafi'i itu salaf. Karena beliau meninggal tahun 204. Lahir 150 di Gaza, yang sekarang disebut dengan dataran Gaza. Lalu kemudian meninggal di Mesir tahun 204. 204. Dia pindah ke Mesir tahun 200. Waktu itu umurnya 50 tahun. Umur 50 dia masih belajar kepada murid-murid Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad. Makanya muncul ijtihadnya 2. Satu qaul qadim ketika berada di Kufah, Irak. Satu qaul jadid ketika sudah berada di Mesir. Berubah aliran pemikiran fatwanya setelah tinggal di Mesir, karena dia menemukan hadis-hadis baru yang tidak dia temukan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Unik, aneh. Kenapa Madinah tempat Nabi
malah ketemu hadisnya di Mesir. Karena hadis tidak tertulis di perpustakaan. Tidak ada pustaka wilayah di Madinah. Hadis di kepala orang. Ketika orangnya pindah ke Mesir, hadis itu ikut pindah. Dan ketika Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia menemukan itu di sana dan berubah ijtihadnya. Muncul qaul qadim, qaul jadid. Salah satu faktor penyebab. Oleh sebab itu, umur 50 tahun masih belajar. Jadi kalau ada orang hari ini merasa tak perlu belajar, sudah ngisi kultum 3 kali, merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini masih belajar. Niat dari rumah mau ngajar apa belajar? Niat dari rumah mau belajar. Karena orang yang niat dari rumah mau belajar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu untuk orang yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat mau belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti berada di jalan jihad fi sabilillah, sampai pulang ke rumah. Bahwa kenyataannya saya mengajar, tapi sebenarnya lebih banyak belajar. Bagaimana belajar menjadi moderator, suaranya bulat. Assalamualaikum. Kita belajar. Bagaimana manajemen IPIL, bagaimana para imam. Ini kita belajar. Karena niatnya tetap niat belajar. Karena para ulama salafus saleh, mereka tak pernah berhenti belajar. Kalangan salafus saleh itu takziah. Takziah dalam arti berduka cita, bersedih hati selama 3 hari kalau ketinggalan takbiratul ihram. Kalau tidak serendah dengan imam, terlambat, sedih 3 hari. Kalau sampai dia ketinggalan sama sekali, 7 hari berduka cita. Makanya kalau hidup dah salafus saleh itu sekarang mungkin 40 hari. Haul setahun mereka. Saking kan seringnya melihat orang yang tinggal sholat berjamaah. Begitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Rahimahullah. Dia meninggal lebih kurang setahun. Hukum sholat berjamaah. Ini kalau ditanya sama jamaah nanya saya, Pak Ustaz, apa sih sebenarnya hukum sholat berjamaah? Saya jarang menjawab menurut pendapat ulama fikih. Karena kalau dipakai ulama fikih, menurut Hanafi dan Maliki sunat muakkad, menurut Syafi'i fardu kifayah, menurut Hambali wajib ain. Wah, saya ini Syafi'i. Wah, ya Syafi'i tulen. Ini masalah ini. Karena dia mau ngambil kifayahnya itu. Dampak dari ini muncullah imam tunggal. Itu imam, itu makmum sekaligus. Muazin sekalian. Dan niatnya imaman. Jelas-jelas gak ada makmum, tetap imaman. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman. Kok pakai imam? Insya Allah akan nyusul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Kebetulan sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin makmumnya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada sudah kenyataan. Saya ingin menjelaskan. Sedangkan ijtihad Imam Syafi'i ketika berada di Kufah saja berubah. Padahal jaraknya hanya 4 tahun. 200 sampai di Mesir, sebelum 200 di Irak. 4 tahun saja berubah. Apa maknanya? Andai Imam Syafi'i hidup hari ini, ijtihad dia tentu berubah melihat kenyataan masjid. Jadi jangan berpegang, makanya kata Syekh Qardawi, ada yang disebut as-thawabit wal mutaghayyirat. Ada yang tidak berubah, Quran, Sunnah tidak berubah. Tapi fikih adalah pemahaman ulama terhadap ayat dan hadis. Barang mentahnya Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Lalu barang mentah ini digodok, mereka berijtihad, bazlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan
lil usuli al syar'iyyati, untuk mengeluarkan hukum dari barang mentah tadi, dan itu bisa saja berubah. Kadang dia begini, kadang begini. Jadi jangan sampai kita lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Masih juga bertahan dengan keadaan masjid yang kosong lompong. Makanya kalau saya ditanya, saya tidak. Kenapa ini Ustaz sebutkan? Karena kebetulan audiensnya imam. Mana tahu imam ditanya, dia bisa jawab. Dan bahan ini nanti saya tinggalkan ke panitia. Boleh dikutip. Karena banyak juga narasumber tidak mau meninggalkan bahannya. Dia takut dia disalib sama jamaah. Ini saya tinggalkan. Jadi setelah ini, setelah Bapak dengar, tuan-tuan imam dengar yang disampaikan, ya baik, itu sudah ijazah. Ajaztu, aku ijazahkan hadhil PowerPoint. Sudah aku ijazah. Pakailah untuk menjalankan, mengalir, insya Allah. Bapak buat pelatihan di kecamatan, di daerah masing-masing. Inilah yang kita harapkan. Kalau cuma mengharapkan pahala dari ceramah berapa lama bisa bertahan, yang tetap mengalir ilmun yuntafa'u bih, yang didownload di internet, yang didownload dalam bentuk buku. Itu saya sholat di masjid di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru, saya lihat di depan 77 tanya jawab sholat, padahal yang dicetak resmi punya saya warna sampulnya kuning, yang itu hijau. Ini jelas-jelas fotokopi. Tapi karena itu sudah menjadi, begitu kita letakkan di internet, siapapun bebas mencetak. Lalu saya sampaikan, cetak, bagikan ke musola surau Longgar, bagikan. Anda syarat bebas, asal jangan dibuat di sampul, coblos nomor 1. Ini orang jadi suuzon sama saya. Tapi selama baik, kayak ini tentang masalah. Nah, jadi kalau kalian ditanya apa Ustaz tentang sholat berjamaah ini, ada di dalam hadis. Hadisnya, Nabi selesai sholat miring ke kanan, maka tuan-tuan imam selalu miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Mohon maaf makmum. Kata sahabat, berilah kami barokah ya Rasulullah, barokah sebelah kanan. Sampai Arab ngalah barokah. Jadi cerita masalah barokah, sebelah kanan Nabi pun diharapkan barokahnya. Versi kedua, di riwayat Al-Bukhari, Nabi tidak miring ke kanan, tapi Nabi menghadap ke jamaah. Bukan riwayat sunnah. Jangan sampai mengatakan yang sunnah itu hanya menghadap. Adapun ke kanan bukan sunnah. Dua-duanya sunnah. Jangan menafikan satu sunnah. Yang miring ke kanan sunnah, yang hadap ke jamaah sunnah. Bedanya Nabi kalau hadap ke jamaah sekaligus beriksa, matanya melotot. Beda dengan imam sekarang yang banyak hadap ke jamaah, dia nunduk sambil memegang tangan. Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi kalau hadap ke jamaah itu Nabi beriksa. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itu dalil mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Seandainya cukup di rumah, pasti Nabi mengatakan, ya Rasulullah itu ada yang di rumah. Ya wis lah. Yang penting yang hadir saja. Tapi Nabi tak mengatakan begitu. Mana sesudah inspeksi satu-satu. Oleh sebab itu, kekuasaan dengan imam itu tidak bisa dipisahkan. Yang mestinya jadi imam itu yang berkuasa. Coba bayangkan kalau gubernur jadi imam. Dia bisa meriksa. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala keselah. Inilah hadis yang tak pernah saya tanyakan. Seumur hidup tak pernah saya tanyakan hadis. Saya jadi imam di dekat rumah. Saya itu setiap subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau tidak keluar kota, itu saya imam. Habis sholat saya baca kitab hadis namanya Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Tafaqa alaihi syaitan. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim,
disatukan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi saya ajak masyarakat, karena kalau saya tidak buat pengajian 4 kali subuh itu, nanti umat mengatakan, Ustaz mana? Itu Ustaz yang lebih sering terbang daripada Inggap. Jadi saya dekat rumah, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Yang mau ikut, ayo duduk sama saya. Yang mau hantar anak sekolah, yang mau masak, silakan pulang. Yang penting saya duduk membacakan ini. Jadi, tapi saya tidak pernah habis itu saya meriksa. Mana kan? Kenapa Ustaz tidak meriksa? Karena saya nggak punya kuasa. Sudah terbayang jawabannya kalau saya nanya, Pak Anu mana? Dia nggak datang, emang Ustaz mau apa? Nah, menurut ilmu usul fikih, dalam ayat hadis ada wa'id ancaman, maka itu berarti lil wujub. Jadi tidak selamanya al-amru lil wujub, tidak hanya sekedar perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa atuz zakat wa anfiqu min thayyibati wa atimmu. Itu memang fi'il Rasul al-amru lil wujub, tapi ada lain cabangnya. Kalau dalam masjid ada wajib ancaman dan ancaman untuk sholat berjamaah luar biasa. Mana ancamannya? Layan tahiyana, jangan sampai sholat sendirian di rumah. Kalau tetap juga meninggalkan jamaah, la uhaddits, saya akan membatalkan. Lalu hiduplah Nabi sekarang banyak bertanya titik jari. Yang banyak rumah-rumah yang terbakar. Itu dalil dari mazhab Hambali. Makanya pemerintah Saudi Arabia itu secara konstitusi bermazhab Hambali. Makanya jangan heran Bapak ketika sedang umrah, azan berkumandang, tukang jaga toko itu. Kalau dia itu Satpol PP. Karena kalau sudah menjadi hukum negara, sholat berjamaah wajib. Walaupun di dalam itu banyak juga yang makan, yang duduk segala macam. Artinya tutup. Itu dia ambil dari mazhab Hambali. Nah, apakah kita boleh ambil pendapat Hambali ini? Tidak ada larangan. Baik. Tapi kalau di situ orang tidak mengerti, kita tak perlu sebut. Ini saya kutip dari mazhab Hambali. Wah, ini nampaknya sudah keluar dari jalan yang benar ini. Kita katakan saja ini menurut Al-Quran dan hadis Nabi, istimbat hukumnya begini. Ini tentang masalah Islam memperbaiki umat ini supaya kembali ke masjid. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali masjid. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari masjid. Berangkat dari masjid. Dunia ini awalnya masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, masjid. Setelah itu dibangun lagi di Baitul Maqdis, masjid. Ketika nanti sampai ke Kuba yang dibangun masjid, nanti sampai ke Kuba hari Senin, 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berdiri satu masjid, masjid Kuba. Selesai pagi Jumat bertolak menuju Yasrib, berhenti sejenak dan Nabi sholat Jumat. Tempat Nabi sholat itu berdiri lagi di satu masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ketika sampai di Madinah berdiri lagi Masjid Nabawi. Ketika diutus panglima perang namanya Umar ibn al-As oleh Umar bin Khattab ke Afrika Utara, didirikan